Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai tugas kasus lipid, yaitu yang sebelumnya dianggotai oleh saya sendiri, Agun Feli, Ajizah, dan Aprilia. Baiklah, mungkin kita langsung saja mulai diskusi pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, mungkin langsung dari pertanyaan pengiring pertama. Satu, tuliskan masing-masing rumus struktur dari linolenat, linoleat, arasidonat, oleat sama 8,11,14 eikosatrioenoat. Mungkin ada teman-teman yang dapat. Kalau Lisa dapatnya yang eikosatrioneat, yang itu Le. Oke, boleh Lisa. Dikumpulin aja dulu. Yang E kan? Ya. Kalau yang itu C21H36O2. Diza ada. Aku kemarin apa? Linoleat. Jiza ada dapat linoleat yang B. Dia itu CH3 dalam kurung CH2. Bentar, atau kita lihat aja buku pedoman itu, nak. Mau dapat dari mana? Kalau aku dapatnya dari Horton. Ya, berarti Horton halaman, aku juga kemarin baca di Horton. Coba kita buka Hortonnya. Ini, nak. Pak, kita bikin langsung aja kayak gini. Iya. Jiza dapat ini juga. Oke. Oh, hilang. Berarti semuanya ada di sana kan, Lin? Tapi yang mau bacain kayaknya nggak ada lah. Oh, oke. Nih, atau coba bacain, aku ketik. Berarti nggak bisa disalin ya, Lin? Enggak kayaknya, nak. Bentar. Oke. Yang A. Ini ketutup nggak layarnya? Iya, ketutup. Ketutup. Oh. Ya. Coba kalian itu SS dulu aja atau gimana, nanti bacain aja. Soalnya ini kan ketutup dia. Aku kan udah buka Lin. Nanti aku bacain aja. Mau aja yang ketik. Nah, coba share di grup aja, Jizah, biar bisa dibantu juga sama A. Yang A. Itu CH3, CH2. Dalam kurung. Ini. Ya. Yang kedua, linoleat. Iya, CH3, CH2.
Betul nggak? Nah, Ya, betul. Arachidonat. April, Ya, Lisa. Yang E itu Lisa dapat di jurnal. iya. Jadi jurnal, berapa jurnal ya kemarin saya lihat itu juga jawabannya. Iya, kayaknya beda nak sama yang di buku tadi. Kalau tadi tuh turunan dari Arachidonat. Coba kita nanti lihat dulu. Yang mana? Yang Jija bacakan tadi. C. Iya, Lin. Apa? Yang Jija bacakan tadi beda. Apanya? Yang mana? Yang Lin lihat. Nah, ini nak, sama kan? Iya, Coba lihat sama. dulu. Tadi buku sama kan? Aku dari buku juga nih. Iya, aku dapat buku. Coba cek lagi sambil aku ngetik. Oke. Udah betul belum? Ya udah. Udah. Tadi mana buku? Nih. Buku Horton. Langsung ketik sumbernya, Glin. Buku Horton halaman 258. Ini kan yang tadi tuh, oh beda, dia tuh 8,11,14 Iko Satriona. Yang mana? Oh, yang nomor 6 itu. Arachidonat. Nah, kalau yang di buku tuh Arachidonat. Oke, berarti kita lanjut. Ton, nanti perbaiki aja. Halaman 258. Oke, nomor 2 lagi. Kemarin kita udah bahas juga sumbernya. Iya. Kira-kira ada yang mau share? Ya. Ada nggak yang bisa share? Atau aku aja yang buka? Yang udah kita cari-cari kemarin. Mm-mm. Kalian aja lah, soalnya tadi udah coba cari, terus kayaknya hilang gitu dia. Itu tuh yang kita cari kemarin tuh yang ikan tong, yang 3 tuh kan? Ikan yang 3 tuh nak. Iya. Ah, nih aku ada ketemu screenshotnya sih yang ikan kakap. Share screen yang jurnal aja lah. Mana? Nih. Iya. Aku udah dapat. Nggak. Glin aku aja nggak sih? Nih udah aku buka. Mau buka lagi? Nggak apa-apa, kalau kamu aja lah. Udah kan aku tuh buka. Nah, iya itu. Oke, berarti tuliskan kandungan nomor 2 tuh soalnya tuh tuliskan kandungan asam lemak ikan laut dalam. Berarti kalau kita pakai yang ini, berarti dia tuh ada asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Kira-kira kita masukin semua apa gimana? Kayaknya bagusnya Masukin, semua iya, masukin semua aja, Glin. lengkap. Jadi ini Biar nih lebih jelas. gaya komposisi ikan layur, tenggiri, dan tongkol. Oke. Berarti mau yang masukin yang tabelnya aja, Glin. Iya. Karena di situ dia udah terdapat semuanya gitu. Bentar. Nggak bisa dia. Oke, nanti pindah share screen dulu ya. Aku stop bentar. Stop itu share. Oke, mana buku tadi? Oh, tidak.
Lanjut. Oke. Nih, berarti kandungannya ini. Berarti ada si asam lemak jenuh, stamata jenuhnya. Nah, ini kita dapat di itu, apa jurnalnya tuh. Coba bacain nama jurnalnya aja. Komposisi namanya atau yang pembuatnya? Mm-mm, Semuanya. Semuanya. boleh. Iya. Yang pembuatnya itu Pratama. Atau judulnya aja nanti itu. Kita bikin itu ya. Iya, Boleh nanti deh. Sebenarnya. Judulnya apa? komposisi asam lemak ikan. Ikan tongkol. Iya, ikan tongkol. Berhenti ya. Lagi. Terus Layur, koma layur, dan tenggiri dari pameung peuk pameung peuk. Pameung. Oke. Koma Garut. Oke. Ntar lah kita ituin jurnalnya dulu. Pengingatnya aja. Oke, nomor 3. Nomor 3 nih ada bukunya mamamu kalian. Yang ini. Kemarin yang kita Nah, beli Iya, yang Saat- kemarin. iya. kelapa sawit sama minyak jagung. Coba ada yang mau buka? Bentar. Yang ini bukan. Boleh, bentar aku stop. Mau buka share screen? Ya boleh deh. Share. Oke. Bentar ya. Belum bisa nih. Karena kayaknya Belum lama dihitung. enggak? Iya, belum di. Ya aku share ya. Boleh. Bentar. Ini udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah. Ini filenya nih. Dari artikel Fatihatul Islamiyah. Dari program minyak jagung, studinya kan? teknologi. Iya, ini ada dia bilang ada kandungan asam lemak dalam minyak jagungnya. Mungkin bisa diambilin. Oke. Aku kirim aja ya, Lin. Ya, yang udah kita kumpul-kumpulin kemarin, nah. Bentar. Tadi. Aku Share. belum ada, aku buka lagi. Mana nih? Bentar. Mm-mm. Dulu. Ketutup enggak layarnya? Iya. Aku lagi buka itu, buka sumbernya. Hmm. Oh, ini sumbernya dari ini ya, Universitas Diponegoro. Jurnal aplikasi teknologi pangan. Iya. Yes, aku bantu share screen lagi. Pertanyaannya tuh 3. Buatlah perbandingan kandungan asam lemak pada minyak kelapa sawit dan minyak jagung. Berarti nanti kita bandingkan kandungannya. Mungkin Giza mau nggak share screen yang minyak kelapa sawit? Kita lihat. Boleh. Coba di share screen. Aku stop. Udah. Minyak jagung. Ya.
Bisa? Bentar. Mikirnya manggil. Udah kelihatan. Udah. Nah, Jijo dapat yang ini kan, yang kemarin tuh kita kan udah bahas yang kelapa sawit. Ini mungkin masuk Berarti, yang sama lemak minyak sawit tuh, Aglin. oke, berarti kita pakai. Yang bagi. Nah, nanti dibandingin isi-isinya. Misalnya tuh ada asam laurat, asam miristat, ada palmitat. Oke, langsung kita ambil tabelnya aja. Oke, bentar. Hmm. Mana ya? Ini pingtong. Dia ini. Komen, tunggu bentar, hilang dokumennya. Dah. Tadi yang ini yang pada jagung. Sekarang aku mau kopi yang di itu yang tadi. Kelapa sawit. Udah kelihatan? Udah, Lin. Jadi kita ambil yang ini. Halaman berapa tadi tuh? Mana dia, mana dia? Nah, ini ya. Jadi kita langsung aja kopinya. Dah. Balik lagi ke yang itu. Yang tadi. Zoom tinggal 9 menit. Oke, nanti kita lanjut. Nih. Ini pada ke kelapa sawit. Coba aku potong. Nanti di sini kita bandingin aja, nah kita bikin tabel baru untuk membandingkannya. Iya. Asam lemak tambah Ya kalau di situ aku off cam ya? kelapa sawit. Enggak, udah off cam. Oke. Oke, mungkin langsung kita bikin tabel bandingan aja. Aduh, kok gini? Tunggu, ngikut dia. Udah, aku bikin tabel dulu. Sama kandungan. Oh, 3 itu ya. Slide. 3 tabel. Ini sama-sama ada asam miristat dia nih. Minyak sawit. Sama apa? Asam apa? Kita bikin bagus. Asam miristat nih. Miristat. Oke, kalau di kelapa sawit ada sekitar berapa nih?
1,1 sampai 2,5% dia. 5%. Kalau di minyak Iya, kalau di minyak jagung cuma 0,1%. kedua asam Asam palmitat nih juga. palmitat ya. Palmitat. Kalau palmitat di minyak kelapa sawitnya ada 40 sampai 46%. Delapan. Nah, kalau jagungnya ada 8 sampai 12%. Asam apa lagi? Asam apa lagi ini? Stearat. Ah ya, Stearat. syarat. Kalau di minyak kelapa sawit dia 3,6 sampai 4,7%. Berarti asam palmitat banyak juga ya Hmm. kelapa sawit. Ya, nah yang di itu cuma 2 ya. Iya, Saya kira mirip lah, dekat-dekat lah. iya. Stereo tadi ya. Yang di minyak jagung ada 2,5 sampai 4,5%, Lin. Selanjutnya yang mana lagi yang sama? Stere. Eh, Ada asam oleat, oleat. dia ada 39 sampai 45%. Ini lebih besar lah. Iya kan? Iya. Persen. Gede banget. Itu yang di 9. Minyak jagung ya 19 sampai 49%. Tapi Nalin, ini Lin, asam linoleat ternyata di minyak jagung banyak banget. Lino. Iya, Oh iya, sampai 62%. Berarti yang satu lagi iya, asam linoleat. 62%. Mm-mm. Temannya tuh 7 sampai 11%. Dan Wih, jauh banget perbandingannya. 34 sampai 62. Berarti kalau asam Iya. linoleat iya itu asam lemak tak jenuh. Mm-mm. Udah, nanti sumbernya itu aja anak kita bikin bagus-bagus. Ini lagi. Ajizah mana? Jadi pertama di sini rumusan hasil analisis. Jadi kita itu aja nak. Kalian udah baca-baca juga kan mengenai kasus? Ya. Sama-sama aja kita bahasnya. Oke. Oh, pembagian yang mana omega 3, omega 6 nih ya. Mungkin ada yang mau kasus 1 mengungkapkan dulu siapa? Kalau dari ini jurnal yang aku dapat kayaknya linolenat ini omega 3, Lin. Yang linolenat. Bentar. Iya. Coba aku baca lagi ya. Bentar, not respon. Dah. Ini omega 3. Ada mau jurnalnya? Buka. Bentar. Belum ini sih. Sebenarnya kemarin tuh, Mam, aku bacakan yang yang udah kita kumpulin tuh di pengaruh asam lemak jenuh, tidak jenuh, dan asam lemak trans terhadap kesehatan. Coba buka itunya, jurnalnya. Di Boleh. sini. Coba buka dulu, ada yang pengaruh asam lemak jenuh, ya tidak jenuh, dan asam lemak trans. Di sana tuh ada dijelaskannya dikit, mah. Sebentar, aku lagi baca nih.
Ini ada semuanya di sini ya, Lin, kemarin. Hmm. Nggak terpisah gitu kan ya. Cuma aku ragunya tuh di bagian Eiko Satrioenatnya, nuatnya. Hmm, Cobalah, ada mau bisa itu share screen. tapi aku belum ketemu nih yang mananya. Yang pengaruh asam lemak, bentar. Oke. Filenya udah, tapi ininya. Oh itu, coba baca yang dari asam lemak esensial. Asam lemak esensial ya. Hmm, Ini Jiza udah buka belum? Jija lagi buka. Ya, yang di hmm, Oke, aku soalnya belum buka, nanti ketutup atau aku bantu juga buka. Tentang pengaruh ya. mm, mm. Pengaruh asam lemak jenuh nih, Nak. Oke. Kita bantu. Kalau di sini cuman bilangnya asam linoleat, Lin, yang omega 6. Nih, udah kelihatan. Ini kan yang kemarin tahu di mana ya? Kemarin tuh aku baca juga. Oh ya ini deh. Ada. Yes. Yes. Nih, Di halaman 157 dia. mana nih? Oke, karena Zoom kita terputus, jadi aku lanjutin aja. Nah, di sini yang dari jurnal tadi itu di sini ada dijelasinnya kalau asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Termasuk dalam jenis ini adalah asam alfa linoleat itu omega 6 kalau di sini. Terus dan asam alfa linolenat itu omega 3. Turunan asam lemak yang berasal dari asam lemak esensial ini adalah asam arakidonat dari asam linoleat. Asam linoleat itu kan apa nih? Linoleat itu kan omega 3. Berarti otomatis kalau di sini dari keterangan itu asam asam arakidonat itu termasuk omega 6. Terus yang eikosapentanoat dan DHA dokosahexanenoat dari asam linoleat. Berarti kalau dia turunan dari asam linoleat juga, linolenat, berarti dia tuh yang aku simpulkan dia tuh omega 3, ya 3. Mungkin ada teman-teman pendapat lain mungkin kalau dari jurnal aku kayak gini atau ada jurnal yang mau itu kan sebentar. Nah, mungkin ada yang lain. Mungkin dari Jiza ada. Yang jurnal itu coba yang lain anak-anak mengenai mungkin kita buka dulu tentang itunya pertanyaan nomor 1, pertanyaan pengiringnya. Udah kelihatan? Maaf ya guys, soalnya itu aku Belum, Lim, ketutup ya. agak tegang ah. Ini udah. Ya udah. Oke.
Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, berarti dari yang aku sampaikan tadi itu yang dari jurnal yang aku baca itu tuh linolenat itu omega 3, linoleat itu omega 6. 6. Bentar. Melek. Lagi not responding. Arachidonat tadi kan dia tuh turunan kan dari Ya. itu omega 6 berarti omega 6. Oleat, oleat nih tidak keduanya. Nah, di sini tuh mungkin ada yang dapat enggak atau enggak mungkin aku ada buku itu fase Dufan salahku. Di sana tuh ada yang apa oleatnya. Coba kita buka dulu. Vasudevan yang ini ya. Kira-kira sepertinya di lipid. Nih. Commercial lipid. Ada kelihatan? Ada. Belum, Ding. Masih putih dia. Udah. Oh. Udah. Di sini tuh ada dijelasinnya di buku nih. Bagian yang ini ya. Bentar, aku udah baca yang nih. Nah, nggak kelihatan. Nih, di sini nih ada omega 3 itu tuh linolenat. Linolenat. Oh iya. Omega 6 tuh linoleat, terus juga famili atau bagian dari arachidonat. Di sini tuh ada asam oleat. Kalau asam oleatnya tuh di sini omega 9. Kalau omega 9 berarti dari pertanyaan mereka tidak keduanya. Terus juga untuk bagian Terus juga untuk bagian mana lagi nih? Eikosatrienoat ini tuh kalau yang aku baca dari yang bagian chapter 14 itu tuh bab 14 ini dijelaskannya kalau misalnya ada yang di sini bentar paling bawah. Ini yang paling bawah tuh dijelaskannya kalau misalnya ada EICO itu berarti kemarin aku catat itu tuh dia tuh sekitar asam lemak rantai panjang. Berarti dia tuh sekitar 20. Jadi dia tuh nanti bagian dari si omega 6 atau omega 3 ya, tadi lupa. Di sini dijelasinnya kalau misalnya si ada EICO tuh berarti dia tuh sekitar 20 gitulah rantai panjang. Jadi dia tuh termasuk omega 3. Sebenarnya aku ragu karena yang di sini tuh dijelasinnya cuma yang di HA aja yang termasuk omega 3. Cuma dari jurnal tadi dia jelasinnya kalau yang pakai EICO tuh omega 3. Mungkin ada enggak pendapat kalian yang lain? Kalau dari Lisa juga ada nih, Lin. Kamu mau saya screen? Boleh deh. Oke, stop. Nah, udah kan ya? Udah kelihatan? Nah, udah. Ini di jurnalnya ini judulnya nih. Yang kandungan lemak dan komposisi asam lemak omega 3 dalam ikan kakap merah. Nah, kalau yang di sini yang Lisa baca itu katanya yang asam eicosapentaenoat itu juga termasuk omega 3. Ya, yang lemak ikan itu ya. Lemak ikan kayak akan PUFA omega 3 terutama asam eicosapentaenoat itu ya. Kayaknya emang termasuk ke omega 3 sih, Lin.
Berarti emang dari seperti yang apa namanya seperti kasus tadi, kalau misalnya tuh minyak ikan tuh kayak akan omega 3 kan? Dari jurnal Ya, yang mau lihatnya nih. mungkin bisa dimasukin juga nih. Itu tuh dia jelasin tentang ikan kayak termasuk eicosaptenoid ya, asam Mm-mm. omega 3 kan. Berarti kalau dari Jiza ada? Kalau dari aku tuh, Aglin, aku dapat kalau di minyak jagung ya. Di minyak Coba jagung itu tuh, itu aja apa namanya share screen biar bisa baca oke, bareng. ya. Kalau Jiza dapatnya yang asam apa? Asam linoleat. Oh, oke, oke. Nah, di sini kan ada jejak dapat kalau di minyak jagung itu terdapat lemak jenuh, yang mana minyak nabati, minyak kedelai, minyak kacang, dan minyak jagung. Nah, di minyak jagung ini terdiri dari asiglycerol, itu terutama di mono, di dan tri 59%. Terus di poliunsaturated atau pupa 24%. Dan dan 24% monounsaturated atau MUFA, dan 13% asam lemak jenuh. Nah, di minyak jagung ini memiliki tingkat PUFA tertinggi setelah minyak bunga matahari, safflower, kenari, dan gandum. Terus di PUFA ada termasuk asam linoleat atau C8 2N6. Itu sih dapat aku, Aglin. Oh, ya, juga dijelasin ya kalau minyak jagung itu dia ini omega 6 dan omega tingginya tinggi. Ya. Oke, berarti yang dari yang mau jelasin ini eh, kesimpulannya berarti udah benar kalau misalnya bentar. Kenapa tidak ada? Bentar. Kalau misalnya tuh linolenat itu tuh omega 3, linoleat omega 6. Di sini tuh emang benar kalau misalnya dari minyak ikan kayak akan omega 3 yang seperti jurnal yang jelaskan Lisa tadi. Terus juga yang pada bagian asam lemak yang omega 6 relatif melimpah di jagung udah dibuktikan sama jurnal tadi kan. Juga tadi dari buku udah kita ketahui pembagiannya. Jadi kan kalau satu nih dia tuh nanya klasifikasi kala asam lemak berikut sebagai omega 3, omega 6 atau bukan keduanya. Berarti untuk oleat itu tuh tidak keduanya atau dia tuh omega 9. Mungkin nanti dari kata-kata jurnal tadi mungkin nanti bisa kita kumpulin dan kita lanjutin di bagian kasus 1. Selanjutnya kita masuk ke kasus 2. Ini nih kasus 1 semua udah sepakat. Kalau dari aku udah cukup atau ada yang mau yang lain lagi? Dari aku juga udah cukup, Glenn. Oke. Juga cukup sih. Nanti untuk kasus 2 lagi. Ada yang pendapat tentang kasus 2? Nah, kira-kira tentang, bentar aku bacainnya. Seorang pasien berhasil berdasarkan hasil diagnosa dokter menderita penyempitan pembuluh darah dan jantung koroner. Dokter menyarankan untuk mengkonsumsi ikan laut dalam mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Berdasarkan kasus tersebut, mengkonsumsi ikan laut dalam dan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Berdasarkan kasus tersebut, apa analisis saudara terhadap saran
dokter pada pasien. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Atau mungkin aku yang buka dulu. Boleh, Lin? Oke, berarti kalau dari sini, kalau menurut aku pribadi, ini nih tuh diagnosa dari dokternya kan analisis kita. Berarti kalau menurut aku dari ini, analisis dokternya tepat gitu untuk mengganti atau mengkonsumsikan konsumsi ikan laut dalam dan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Siapa yang mau memberikan alasan pertama? Mana? Kalau aku ada baca dari jurnal yang minyak jagung tadi, Len. Pas share aja deh, Len. Mau share screen? Ya. Oke. Nih, udah kelihatan belum? Dah. Nah, katanya di sini yang bagian ini nih, minyak jagung ini merupakan dia kayak akan asam lemak yang tidak jenuh. Nah, jadi itu dia sering difungsikan sebagai stabilitas sebagai non pangan, juga obat-obatan. Dan juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk pencegahan penyakit jantung koroner, kata dia gitu. Berarti kalau si dokter tadi emang bilangnya ngubah ke minyak jagung, kayaknya emang benar sih, Lin. Sama ada di sini juga. Coba itu Lisa yang bagian yang tadi yang di atasnya. Yang di atasnya ya. Minyak jagung tadi. Yang ini. Ke bawah ini yang share screen-nya. PPT-nya nih, apa namanya nih? Nggak, yang apa namanya? Yang ini ya. Bentar. Yang mana? Yang ini. Atas, yang ini. Oh. Akunya ke bawahin. Ke atas paling atas. Paling atas. Udah kelihatan belum? Udah. Di sana juga dijelasinnya kalau misalnya minyak jagung merupakan minyak yang kaya akan asam lemak tidak jenuh, yaitu asam linoleat dan linolenat. Kedua asam lemak tersebut dapat menurunkan kolesterol darah dan menurunkan risiko serangan jantung koroner. Yang itu maksud mana? Iya. Dia juga ini nih untuk kemampuan meningkatkan kekebalan tubuh juga dari bilangannya di sini. Terus di jurnal yang ini nih, pengaruh asam lemak jenuh, tidak jenuh, dan asam lemak trans terhadap kesehatan, aku juga dapat katanya ini yang di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, asam lemak jenuh yang banyak ditemui selain di hewan itu juga ada di minyak kelapa sawit serta minyak lain katanya gitu kan. Nah, jadi hasil studi dari subklinik dan klinik itu menunjukkan bahwa penggantian asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh dalam diet berhasil menurunkan kadar kolesterol total katanya. Terus juga dapat karena dia buat menurunkan kadar kolesterol ini, dia jadinya bisa menurunkan risiko penyakit jantung koroner juga kata dia. Jadi emang bener sih kalau misalnya kita ubah yang dari asam lemak jenuh ke asam lemak tak jenuh. Mungkin itu dari aku. Aku simpulin kalau misalnya asam ikatan atau asam lemak jenuh dan tak jenuh itu mempengaruhi bagi kesehatan. Mungkin Jizah mau share screen dulu sebelum aku lanjut yang mau dapat. Kalau untuk kesehatannya ini untuk kolesterol aja ya? Atau untuk ada yang lain juga nggak sih? Itu tuh lebih ke itu sih. Kalau aku baca juga banyak. Itu tuh ada yang untuk pembuluh darah, untuk jantung koroner, dan juga masih banyak lagi. Tapi kan kalau di sini pertanyaan kasus kita lebih fokus ke pembuluh darah sama jantung koroner gitu fungsinya. Jiza udah bisa?
Mu, Nah, aku dapat di sini Aglin kalau PUFA itu berperan penting dalam transfer dan metabolisme lemak, fungsi imun, dan mempertahan fungsi dan integrasi membran sel. Asam lemak omega 3 dapat membersihkan plasma dari lipoprotein, kilomikron, dan kemungkinan juga dari FLDL yang serta menurunkan produksi trigliserida atau apolipoprotein di dalam hati. Selain itu berperan mencegah penyakit koroner dan artritis. Asam lemak omega 3 dianggap penting untuk memfungsikan otak dan retina secara baik. Oke, berarti kira-kira fungsinya mirip ya. Aku iya. coba yang bagian aku dapat dari ini yang kandungan. Sebentar. Bentar ya. Mana jurnalnya? Mungkin dari jurnal ini tuh tentang ikan. Ikan kakap merah. Yang kita bahas tadi ya. Di sini tuh dijelasinnya, berdasarkan dengan jenis lemak yang berasal dari hewan atau tumbuhan darat, lemak yang terdapat dalam ikan atau jenisnya terdiri dari trigliserida yang punya ciri khas yaitu mengandung jenis asam lemak, banyak ikatan rangkap, senyawa tidak jenuh, dan asam lemak dengan atom C yang panjang misalnya 22 atau 24C. Di lain pihak, lemak dari ikan relatif banyak memiliki nilai gizi yang berbeda, yaitu antara asam lemak jenuh omega 3 dapat mencegah kolesterol dan pembuluh darah terutama arteri yang dapat dipakai untuk bahan pencegahan terjadinya penyakit jantung koroner karena arteriosklerosis. Berarti berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya tuh memakan ikan laut dalam dan mengganti minyak kelapa sawit menjadi menjadi minyak jagung itu tuh dipengaruhi oleh ikatannya. Berarti mungkin kita bisa pakai pertanyaan pengiring dari sini. Di sini udah kelihatan. Berarti di sini bisa kita lihat dari pertanyaan pengiring kalau untuk bagian minyak kelapa sawit itu tuh misalnya tuh seperti pada lemak tak jenuhnya, asam linoleat ini seperti linoleat ini mengandung 7 sampai 11%, sedangkan pada minyak jagung hanya 34 sampai bukan hanya tetapi minyak jagung lebih besar yaitu 44 sampai 62. Berarti itu tuh dikatakan bahwasannya pengaruh dari asam lemak jenuh dan tak jenuh mempengaruhi kesehatan. Mungkin ada teman-teman juga mau menjelaskan sedikit lagi? Atau bisa lanjut? Mungkin lanjut, Lin. Oke, berarti yang keduanya tuh mungkin kita bisa lihat dari asam palmitat. Seperti yang kita ketahui, asam palmitat ini merupakan asam lemak yang yang jenuh. Sehingganya di sini pada jagung asam palmitatnya lebih sedikit, sedangkan pada kelapa sawit asam palmitatnya lebih besar. Sehingganya untuk itu kita mengganti menjadi minyak jagung karena asam palmitat pada minyak jagung lebih relatif sedikit. Oke, berarti dari perbandingan ini bisa kita lihat kalau misalnya tuh pengaruh asam lemak jenuh dan tak jenuh dari kadar-kadar minyak kelapa sawit dan minyak jagung mempengaruhi. Di sini aku juga mau mungkin baca aja juga pada jurnal yang kita telah baca tadi, pada komposisi asam lemak ikan tongkol, layur, dan tenggiri dari Pameung Peuk Garut itu tuh dijelaskannya asam lemak tak jenuh majemuk omega 3 dalam ikan merupakan asam lemak yang banyak diteliti karena manfaatnya untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Itu tuh
dikaitkan juga dengan omega 3 dan omega 6-nya. Kemudian yang setelah kita baca tadi ada pengaruh mengenai asam lemak jenuh dan tak jenuh. Di sini aku baca dari pengaruh asam lemak jenuh, tidak jenuh dan asam lemak trans terhadap kesehatan, jurnal yang kita baca tadi, itu tuh dijelaskannya asam lemak jenuh atau saturate fatty acid SFAA adalah asam lemak yang tidak memiliki kata rangka pada atom karbon yang tidak memiliki ikatan rangka pada atom karbon ini berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total dan KLDL, kolesterol LDL. Nah, di situ nanti ada gambar mengenai asam lemak jenuh dan tak jenuhnya, ikatannya yang nanti untuk yang dapat membentuk radikal gitu. Sehingganya berarti kita simpulkan aja pada kasus kedua ini. Apakah share screen tadi masih kelihatan? Mas Lin. Ini cuma share screen Word aku aja kan? Mungkin coba gede lagi Lin. Emang Word aku aja kan kelihatan? Ya udah. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya pada kasus 2 ini, kita baca aja. Pada kasus 2 ini berarti dari yang kita sampaikan bersama tadi, mengkonsumsi ikan laut, analisis dari dokter ini adalah tepat, di mana mengkonsumsi ikan laut dalam dan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung dapat mencegah berbagai penyakit, mulai dari yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung koroner. Berarti kita sepakat kan? Ya, Lin. Sepakat. Pada ikan laut dalam terdapat banyak asam lemak tak jenuh, majemuk, PUFA, omega 3 dalam ikan yang merupakan asam lemak yang banyak diteliti karena manfaatnya untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Berarti pernyataan dokter tersebut tepat. Kemudian asam lemak jenis omega 3 dapat mencegah kolesterol dalam pembuluh darah, terutama yang dapat dipakai sebagai bahan pencegah terjadinya penyakit jantung karena arteriosklerosis yang aku baca tadi. Iya. Setelah minyak jagung digunakan sebagai alternatif untuk mencegah penyakit jantung koroner. Minyak jagung mengandung lemak tak jenuh dalam jumlah yang sangat tinggi perbandingan dari minyak kelapa sawit tadi kan? Iya. Lemak tersebut berupa monosaturate fat dan polysaturate fat berguna membantu mencegah masalah jantung, mengontrol kadar kolesterol dalam darah, sekaligus dapat mengurangi resiko kardiovaskular, serangan jantung dan juga stroke. Berarti dari kita simpulkan bersama, dapat disimpulkan dengan mengkonsumsi minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang banyak lebih baik daripada yang mengandung asam lemak jenuh bagi kesehatan kita. Oke, berarti kita sepakat seperti itu kan untuk kasus kedua. Oke, mungkin apakah ini nih masih Word aku atau not responding? Not respond dari tadi, Aglin. Ya, udah tegang soalnya. Oke, berarti dari kesimpulan tadi udah jelas kalau misalnya tuh dari fungsi minyak jagung dan lain segala macam. Oke, mungkin kita bisa membagi tugas atau mungkin nanti jurnalnya bisa di-share, nanti kita bagi untuk pembuatan PPT. Mungkin juga untuk yang tadi pembahasan yang tadi juga belum ada kita masukin kan? Ya, nanti berarti kita bikin PPT lagi kan selanjutnya? Ya. Oke, berarti untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Aglin. Dari aku cukup, Lin. Oke, terima kasih kerjasama teman-teman semuanya. Mungkin diskusi kita sampai di sini, mungkin kita lanjutkan untuk pembuatan PPT. Maaf jika ada kesalahan dari aku dan juga terima kasih untuk kita bertiga. Semoga kita bisa menjawab dengan yang terbaik. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Semangat. Terima kasih ya. Terima kasih guys.